Kisah, pada bulan Ramadan tahun 1037 di Hamadan yang sekarang terletak di Iran, masyarakat berduka karena seorang dokter sekaligus ilmuwan yang sangat berjasa meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang dokter tersebut membagikan harta kekayaannya kepada yayasan-yayasan dan orang-orang miskin. Selain itu, beliau juga membebaskan semua budak dan pelayannya menjadi manusia merdeka. Sebuah harapan yang sangat dirindukan para budak, tapi sangat jarang dilakukan oleh siapapun. Siapakah tokoh tersebut? Dia adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter yang sangat jenius dari peradaban Islam. Sosoknya sangat inspiratif karena nggak hanya berhasil menjadi dokter kerajaan di usianya yang ke-17 tahun, tapi dia juga menjadi salah satu kiblat ilmu pengetahuan dengan menulis 400 buku, mengembangkan logika Avicennean, dan juga banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya. Bukan sekedar ilmuwan, dia juga dipercaya menjadi menteri loh. Jadi hidupnya bukan cuma sekedar buku dan pulpen, tapi banyak intrik politik dan bahkan dia sampai masuk penjara. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk bareng aku, Af dari Af Kisah, kita masuk ke kehidupan Ibnu Sina atau Avicenna yang inspiratif banget. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu dong kabar kalian, gimana hari ini? Ada nggak sih hal yang kalian syukurin? Komen di bawah dong supaya kita semua makin positif. Iya, kalau kalian suka sama sejarah dan konten storytelling lainnya, yuk subscribe YouTube channel Af Kisah karena aku akan upload 1-2 kali seminggu. Nggak cuma sejarah Islam, aku juga akan upload sejarah-sejarah lainnya seperti sejarah kuno, perang dunia, dan lain-lain. Untuk kamu yang udah subscribe, thank you banget ya. Sekarang kita mulai langsung aja yuk kisahnya. Pada tahun 980 Masehi, di desa Afshana, Kerajaan Samanid, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ibnu Sina atau Avicenna. Ayahnya bernama Abdullah adalah seorang pegawai negeri yang mapan dan berasal dari keluarga Persia di kota Balkh. Desa Afshana terletak dekat dengan kota Bukhara, yaitu ibu kota Kerajaan Samanid yang sekarang lokasinya ada di negara Iran. Di masa itu, Kerajaan Samanid adalah saingan Baghdad, dan pertempuran antara kerajaan adalah hal yang sangat sering terjadi. Ibnu Sina sendiri adalah bocah yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan sangat suka belajar. Ayahnya benar-benar peduli dengan pendidikan sehingga beliau memberikan mentor-mentor terbaik untuk mengajar anak-anaknya. Gak hanya itu, untuk mendukung lebih jauh pendidikan, orang tua Ibnu Sina sampai memutuskan pindah ke ibu kota Bukhara yang saat itu terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban di Kerajaan Samanid. Ibnu Sina tumbuh dari keluarga yang menganut Islam Ismailisme, yaitu cabang dari Islam Syiah. Meskipun begitu, Ibnu Sina dikabarkan menganut Islam Sunni Hanafi. Dengan kecerdasan, dukungan, dan fasilitas yang diberikan keluarganya, akhirnya Ibnu Sina berhasil menghafal Al-Quran di usianya yang ke-10 tahun. Hebat banget ya! Selain ilmu agama, semangat belajar dan kecerdasan Ibnu Sina kecil luar biasa, terutama di bidang ilmu alam dan filsafat. Melihat hal ini, Abdullah mengundang para guru terbaik di bidang sains dari berbagai kota, bahkan para filsuf untuk mengajar anak-anaknya. Hal ini bisa dilakukan karena Abdullah termasuk kepala keluarga yang mapan dan bahkan berlebih. Beberapa filsafat yang diundang antara lain Al-Ratiri yang mengajarkan filsafat Yunani dari Aristoteles, Ptolemy, dan Porfiri. Di masa remajanya, Ibnu Sina sudah menguasai banyak banget cabang ilmu. Gurunya, Anatili, menyadari bahwa muridnya udah lebih mahir dan menguasai filsafat dibandingkan dirinya. Akhirnya, sang guru pamit meninggalkan Bukhara menuju Gorgania untuk mencari murid yang lebih membutuhkannya. Meskipun kehilangan salah satu mentor terbaiknya, Ibnu Sina nggak berhenti belajar. Dia suka mempelajari sendiri dari buku-buku yang dia dapatkan, juga bereksperimen sendirian. Passionnya dalam belajar digambarkan dengan jelas di autobiografinya. Hampir setiap malam, Ibnu Sina menyalakan lampu lilin di kamarnya untuk menghabiskan waktu membaca dan menulis. Setiap kali beliau ngerasa ngantuk atau capek, biasanya beliau istirahat sebentar dan menghabiskan minuman herbal untuk menambah kekuatan dan menyegarkan pikiran. Menariknya, setiap kali Ibnu Sina tertidur pas lagi belajar, beliau sering memimpikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya di pelajarannya sampai ke akarnya. Jadi ibaratnya hal-hal yang dia nggak bisa pahami pas lagi sadar,
justru dia dapat pencerahan pas lagi tidur. Wah, ini sih namanya passion tingkat tinggi ya. Lebih dari sekedar passion, ini sih udah dedikasi dan disiplin sih tahapnya. Ketekunan dan kejeniusannya membuat Ibnu Sina yang berusia 16 tahun dikenal sebagai tabib ahli obat-obatan dan dokter. Meskipun saat itu dia belum dilantik sebagai dokter, beliau telah banyak menyembuhkan pasien-pasien dari kalangan mampu dan kalangan tidak mampu. Semua dedikasinya berbuah manis, karena sebentar lagi Ibnu Sina akan benar-benar bersinar dan mencapai titik balik karirnya. Semenjak itu peluang semakin besar, tapi juga terjadi beberapa pergolakan. Pada suatu ketika, Nuh bin Mansur yang merupakan penguasa Bukhara menderita sakit yang membuat para tabib istana menyerah. Karena Ibnu Sina telah dikenal di Bukhara sebagai kutu buku, para tabib istana memberanikan diri mengajukan namanya untuk mendatangkan ke istana. Maka Ibnu Sina pun datang memenuhi undangan tersebut dan bersama para tabib istana berhasil menyembuhkan sang penguasa. Atas keberhasilan tersebut, para tabib meminta Pangeran Nuh bin Mansur agar mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan kerajaan. Mendapatkan privilege mengakses perpustakaan dengan lebih banyak buku dan manuskrip langka, Ibnu Sina makin bersinar karena mendapatkan kesempatan pengetahuan yang belum tentu semua orang miliki. Menurut autobiografinya, semenjak itulah Ibnu Sina menulis buku dengan buku pertamanya adalah Majmu, yang artinya ringkasan ilmu. Kecerdasannya juga menarik banyak sekali pelajar dan filsuf untuk berdiskusi. Di usianya yang ke-18 tahun, akhirnya Ibnu Sina secara resmi diangkat sebagai seorang dokter. Sayangnya pada tahun 997, Sultan Nuh bin Mansur meninggal dunia karena penyakitnya. Tidak lama kemudian, kerajaan Samanid diserbu oleh bangsa Turki Karakahit. Ibnu Sina tidak bisa sebebas itu untuk menimba ilmu. Seperti jatuh tertimpa tangga, ayahnya Abdullah pun meninggal dunia pada tahun 1002. Hidupnya saat itu berubah total karena selain dia harus menanggung hidupnya sendiri, tapi dia juga harus menggantikan posisi ayahnya di pemerintahan. Tapi hal ini gak berlangsung lama karena berbagai peristiwa politik yang terjadi setelah runtuh kerajaan Samanid sangat tidak kondusif. Sehingga Ibnu Sina pun harus meninggalkan kota Bukhara. Kondisi politik antar kerajaan dan antar pemerintahan kota benar-benar gak kondusif. Sehingga Ibnu Sina pun harus berkali-kali berpindah kota dan berpindah patron sepanjang hidupnya. Sebagai catatan, patron adalah pihak yang mendukung dan biasanya membiayai kegiatan-kegiatan yang mereka mau dukung. Kalau sekarang tuh konsepnya kayak NGO atau filantropis sih. Kenapa Ibnu Sina butuh patron? Karena riset dan pembelajaran itu tuh butuh banyak sumber daya. Dimulai dari biaya riset sampai buku-buku. Back to the story. Tempat pertama yang dikunjungi Ibnu Sina setelah keruntuhan kerajaan Samanid adalah Gorgan, yang saat ini Iran. Rencananya beliau akan mengabdi kepada pemimpin wilayah tersebut, Qabus. Qabus dikenal sebagai patron yang mendukung para penulis, penyair, dan pelajar. Ibnu Sina disambut baik di Gorgan. Seorang pendukung Gorgan yang mencintai ilmu membelikan Ibnu Sina sebuah rumah yang cukup nyaman. Bahkan putra Sultan Qabus sering mengunjungi rumah Ibnu Sina untuk mempelajari matematika dan filsafat. Di kota itulah juga Ibnu Sina bertemu dengan murid setia yang akhirnya menulis autobiografinya, yaitu Abu Ubayyad Juzjani. Dia juga pernah ke beberapa kota lain seperti Rey, Hamadan, dan Qazvin, sampai akhirnya menetap di Wazir, wilayah kerajaan Hamadan. Selama masa ini, Ibnu Sina memiliki murid-murid yang setia belajar darinya setiap hari. Bisa dibilang murid-murid inilah yang menjadi support system supaya Ibnu Sina makin produktif lagi. Selain jadi wazir atau menteri di kerajaan dan dokter, dia juga mengajari ilmu astronomi, logika, juga menulis beberapa buku yang masih dipelajari hingga sekarang. Sebagai dokter, dia nggak hanya mengobati pasien-pasien yang kaya yang mampu membayarnya, tapi juga pasien yang kurang mampu secara gratis. Sebagai guru, dia dan para muridnya berkumpul di setiap malam di rumahnya hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan buku kanon kedokteran dan buku penyembuhan. Dikatakan juga bahwa setiap pagi sebelum berangkat kerja, Ibnu Sina selalu menyempatkan diri menulis buku Kitab Al-Shifa, kemudian memanggil murid-muridnya dan membacakan tulisannya untuk direview. Konflik ini bermula saat Abu Taher meninggal tahun 1021. Para jenderal meminta kepada Sama al-Daulah yang naik takhta menggantikan ayahnya untuk tetap menjadikan Ibnu Sina sebagai wazir atau menteri utama kerajaan.
Tetapi Ibnu Sina menolak permintaan ini karena alasannya sebelumnya para jenderal Hamadan sempat menyerang Ibnu Sina. Karena telah menolak jabatan tersebut, Ibnu Sina bersembunyi atas bantuan perlindungan Abu Ghalib al-Atiyr. Selama dalam masa persembunyian ini, Ibnu Sina sempat berkomunikasi secara rahasia dengan Ala al-Daulah, penguasa di Isfahan. Dia menawarkan diri untuk membantu Ala al-Daulah. Penguasa di Hamadan, khususnya menteri bernama Taj al-Mulk, mencium peristiwa ini dan menuduh Ibnu Sina melakukan pengkhianatan. Maka mereka pun menangkap Ibnu Sina dan memenjarakannya di sebuah kastil di luar Hamadan yang disebut Fadajan. Ibnu Sina dipenjara selama hampir 4 bulan, hingga pasukan Ala al-Daulah dari Isfahan menyerang Hamadan dan mengakhiri pemerintahan Sama al-Daulah pada 1023. Ibnu Sina pun bebas. Hebatnya, pada masa tahanan itu, Ibnu Sina berhasil menulis dan menyelesaikan 4 buku. Akhirnya, Ibnu Sina berpindah dari Hamadan ke Isfahan bersama para murid dan budaknya. Rombongan ini dilindungi oleh penguasa setempat Ala al-Daulah. Di kota inilah periode paling stabil dalam hidupnya. Karena selama menetap di Isfahan, Ibnu Sina nggak menjabat posisi resmi di pemerintahan dan cenderung menghindari politik beserta seluruh perangkapnya. Dia mengabdikan seluruh waktunya hanya untuk menulis dan mengajar. Menariknya, sang penguasa mengeluarkan maklumat bahwa setiap Jumat malam, sebuah pertemuan digelar bagi Ibnu Sina untuk membahas topik ilmiah dan filosofis. Pertemuan ini dihadiri orang-orang terpelajar dari semua golongan. Jadi sekarang kalau malam Jumat, belajar yuk, jangan cuma... Sayangnya pada tahun 1029, Isfahan akhirnya jatuh karena ditaklukkan Sultan Mahmud dari kerajaan Ghaznawiyah. Ketika ini Ala al-Daulah melarikan diri ke Ahvaz. Ibnu Sina dan para pengikutnya setia menemani al-Daulah. Kemudian Ala al-Daulah kembali ke Isfahan karena bersedia kekuasaannya menjadi di bawah kekuasaan kerajaan Ghaznawiyah dengan membayar upeti 200.000 dinar. Tidak lama kemudian, Sultan Mahmud meninggal dunia dan Ala al-Daulah merebut kota Rey sehingga kekuasaannya nggak lagi di bawah Ghaznawiyah. Di masa inilah Ibnu Sina setia menemani Ala al-Daulah bahkan dalam perang. Seperti itulah persahabatan dan persaudaraan keduanya. Sayangnya pada tahun 1037, Ibnu Sina terkena penyakit kolik yang hebat. Beliau sudah berusaha mengobati dirinya sendiri, tapi penyakitnya begitu kuat. Kondisinya semakin memburuk dan dia menyadari hal itu. Hingga pada bulan Ramadan tahun 1037, Ibnu Sina meninggal dunia di usianya yang ke-58 tahun. Sang penguasa Ala al-Daulah pun meninggal dunia pada 1041. Beberapa hari sebelum Ibnu Sina wafat, beliau membagi-bagikan hartanya kepada rakyat miskin, membagikan ilmunya kepada siapapun yang ingin belajar. Beliau juga membebaskan para budak dan pelayannya. Di sepanjang hidupnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan 450 buku, 240 buku mengenai kedokteran, 40 buku tentang filsafat, dan sisanya dari tema-tema lainnya. Atas jasa dan kontribusinya, beliau dinobatkan dengan banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Gak hanya kedokteran dan filosofi, Ibnu Sina juga mendalami teologi, matematika, fisika, astronomi, sastra, dan banyak cabang ilmu lainnya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah hidup Ibnu Sina? Menarik banget ya, apa pelajaran yang bisa kita petik? Komen dong di bawah. Kalau aku pribadi, jujur, aku terinspirasi banget dengan passion dan kerendahan hatinya sih. Kayaknya orang yang benar-benar belajar dan menangkap makna dari semua yang dipelajarinya itu bakalan lebih bijak dan humble. Beliau mempelajari filsafat, jadi dia tahu gimana caranya yang bijak menjalani hidup. Beliau mempelajari ilmu pengetahuan alam, jadi beliau tahu kalau banyak banget hal yang kita nggak tahu dan banyak banget hal yang kita nggak bisa. Anyway, thank you for watching. Kalau kalian suka sama konten ini, boleh banget support aku dengan like, share, dan subscribe YouTube channel Afkisah. See you and have a nice day. Bye-bye!